Berjumpa kembali dengan program seri pelajaran Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat yang saat ini kita sudah sampai di pelajaran ke-8 di minggu ini dengan judul Melayani Seperti Yesus. Dan bersama dengan saya saat ini sudah ada Abner. Halo Abner, apa kabar? Ya, luar biasa. Tetap luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Abner sudah bersama-sama dengan kita saat ini. Baik, Abner, sepanjang minggu ini kita mempelajari satu tema yang sangat baik sekali. Ini idola saya nih, Abner. Gimana kita maksudnya? Bahas tentang Yesus. Tentang Yesus. Abner idola gak Itu sama Yesus? Idola semua orang sih sebenarnya. Semua orang enggak juga dong. Oh, enggak sih ya. Kalau saya Iya idola kan? lah, idola lah. Idola orang Idola, Kristen tetap maksud orang Abner mungkin Kristen, ya. iya. Oke. Nar, boleh dibagi nggak sih ini ayat hafalan kita dalam Matius 9 ayat 36 ya, betul ya? Iya, betul. Boleh dibacain? Oke, ayat hafalan kita Matius 9 ayat 36. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Itu ayat hafalannya. Oke. Jadi ayat hafalan ini menggambarkan satu sifat Yesus, yaitu adalah Belas kasihan. belas kasihan dan tidak mementingkan diri sendiri. Ya, betul gak ya? Kelihatan banget sih kalau itu Yesus itu. Yesus itu adalah satu sosok yang kita kenal adalah seorang yang selama hidupnya di dunia ini ya. Iya. Bahkan dia tidak terlalu mementingkan keperluannya dia secara pribadi. Dia Nggak lebih egois. nggak egois, lebih banyak mementingkan orang lain. Beda ya sama Beda. kita ya. Ya, namanya juga manusia kan. Iya. Namanya Tapi juga setidaknya manusia. kita kan Iya. pada berusahalah. ya pada saat Iya. ini Yesus itu sebagai teladan kita diingatkan untuk seperti dia dan bagaimana melayani orang-orang yang di dunia ini seperti Yesus yang kita akan pelajari sepanjang satu minggu ini ya. Benar ya. Saya juga rindu kita boleh mempelajari sekolah sahabat kita masing-masing setiap hari di rumah. Dan ini ada satu kutipan yang bagus nih Abner. Satu kalimat di pelajaran hari Sabtu Sabat petang. petang. Saya bacain ya. Oke, Ini silahkan. dikatakan di sini Yesus mengakui bahwa dunia membutuhkan suatu demonstrasi Injil sebanyak yang dibutuhkan oleh pemberitaannya. Jadi dunia ini bukan hanya membutuhkan tentang pekabaran Injil Iya, saja, bukan tapi lisan ya. iya, berarti juga apa nih? Prakteknya Praktek, ya. iya. Jadi prakteknya harus sebanyak sebanyak seimbang. pemberitaannya. Kalau bisa lebih ya malahan ya. Ya, jadi karena supaya apa? Nah, kita akan pelajari satu persatu. Iya. Ini mulai hari Minggu nih, sama-sama dengan Abner kita akan belajar bagaimana subjudulnya sikap Yesus terhadap orang lain. Nah, ini kira-kira apa sih Abner? Ini menarik loh ini. Saya Menariknya gimana ini? baru tahu selama ini kan kayaknya sikap dan perlakuan itu kan mirip-mirip ya. Sikap dan perlakuan mirip. Tetap beda. Karena kita hari Senin ini judulnya perlakuan, dengan hari ini sikap hari Minggu Yesus, ini itu adalah sikap. Besok kita akan belajar tentang perlakuan. Jadi kalau sikap itu setelah saya pelajari sikap itu lebih kayak gini loh, kayak mindset kita. Jadi sikap itu sesuatu yang belum kita buat. Jadi kayak masih ada dalam pemikiran kita, masih ada dalam prinsip hidup kita. Itulah sikap ya. Jadi kayak masih kayak mindset itu ya berarti. Iya, masih jadi prinsip hidup lah, kayak bagaimana Yesus itu sikapnya. Kalau Abner tangkep dari hari Minggu ini sikap Yesus itu kayak gimana, Ran? Ini sih kalau sikap Yesus sudah jelas dikatakan di sini. Kalau kita nih istilahnya kita sebagai orang berdosa, kadang itu kalau ada orang berdosa nih ya, orang berdosa kita lihat, aduh orang ini kayaknya banyak nih melakukan kesalahan, melakukan dosa, kita contoh ketemu orang tatoan iya gitu ya. ketemu orang tatoan menghindar wis daripada nanti kadang ada kayak kita juga terjerumus atau Takut, mungkin kita juga takut terpengaruh gitu. Tapi Yesus enggak. Kalau Yesus dia itu malah menjangkau. Yesus itu mempengaruhi, dia terjun langsung. Malah bergaul. Iya, bergaul langsung dengan keras. Istilahnya ya dengan orang-orang kayak yang berdosa ini, Iya. yang melakukan
Ya makanya Yesus ini dibenci sama ahli-ahli Taurat ya. Betul. Diceritakan di Iya, bacaan iya, Alkitab ini itu ahli karena- Taurat ini nggak ngerti kenapa Yesus malah justru dekat sama orang-orang yang berdosa seperti ini. Dan itu sebuah kebiasaan yang tidak lazim kayak untuk bertolak belakang iya dengan kebiasaan orang-orang ahli Taurat, di mana ahli Taurat itu dikenal sebagai orang-orang yang beragama. Iya, beragama. Yang Orang Farisi. iya, jadi ini jadi pelajaran bagus sih ya buat kita ya, para pengikut Kristus, orang-orang Kristen. Bagaimana kadang kalau kita belajar sedikit tentang firman Tuhan, lalu seakan-akan kan kita jadi kayak paling Benar. suci, paling benar ya gak sih? Ada Iya. kan? Ada ya, jujur lah ya. Pastilah Kita ya, pasti ada. masing-masing kita pernah ada perasaan seperti itu. Nah, lalu kita mulai apa? Menganggap orang lain Salah, ya, intinya kamu salah, aku yang paling benar gitu. iya. Kamu nih, contoh kita habis tahu tentang apa makanan haram halal gitu kan, tahu lihat orang yang masih makan makanan haram terus kita Iya sih, seolah-olah bisa menghakimi. iya bener sih. Jadi kadang memang dalam sisi pemikiran manusiawi kita kadang seperti itu. Iya sih. Karena kan kayak lihat orang penyakit sakit karena sesuatu, pasti kita pemikirannya oh itu pasti karena pola Kebiasaan hidupnya, buruk gitu ya. Jadi Iya. kadang kita menghakimi sampai segitu, padahal nggak harusnya kayak gitu ya. Secara nggak sadar sih katanya itu. Ya kita itu karena kebiasaan kita juga. nggak boleh ya. Nggak Jadi boleh sebenarnya. Oke, tapi Yesus dalam pelajaran hari Minggu ini mengajarkan satu sikap yang lain selain sikap Yesus yang menjangkau orang-orang Iya. berdosa. Jadi Yesus mengumpamakan kita seperti apa ini Nan? Garam. Ada dua ya, Garam dan terang. dan terang. Dalam Matius itu ya. Kalau garam itu gimana sih biasanya ya? Garam Itu kan garam itu kayak nggak cuma ya apa ya, memberi rasa lah ya. Iya, Jadi sih. mempengaruhi Mempengaruhi sekitarnya. ya sih, iya. Mempengaruhi, kasih mengawetkan. Iya, mengawetkan. Yang intinya sih garam itu sesuatu yang tadinya hambar, begitu ada dikasih Iya, garam bisa jadi menjadi berasa. warnanya berbeda, ya rasanya akan Iya. berbeda. Juga sama kayak terang juga ya, kurang lebih ya. Iya, terang itu kalau nggak ada kegelapan ya. Jadi memang terang itu harus di Iya, tempat gelap. terang ya. itu harus di tempat yang gelap. Iya, kan? Supaya Iya sih, bercahaya. itu kayak hukum fisika kayaknya ya. Adalah cahaya disebut dengan cahaya kalau memang dia ada di tempat Iya, tempat gelap yang gelap. dan memang dia berfungsi. Kalau seumpama ini kayak kita nih lagi di studio ini ada lampu-lampu di sini. Tapi kalau lampu-lampu ini kita pakai kalau kita siang-siang di Iya, luar nggak guna juga. Iya, nggak ada Karena gunanya sudah ya. ada terang yang lebih ini Terang itu lagi, lebih iya. berguna kalau Ada tempat yang lebih di gelap. tempat lebih gelap ya. Jadi ini mengibaratkan bagaimana kehidupan Yesus ketika Yesus ada di dunia ini kepada umat manusia yang Iya, berdosa. betul. Yesus pengen kita seperti garam dan terang. Iya, garam tadi apa nar? Memberi rasa, memberi Iya, pengaruh, memberi pengaruh. menguatkan, Dan kalau terang itu ya bersinar ini. bersinar ya, menerangi Iya. dan harus bersama-sama. Intinya bersama-sama Iya, kan ya, harus bersama-sama bersama-sama. dengan kegelapan, bersama-sama dengan orang yang Menembus kegelapan ya, itulah. Jadi kita belum mengenal iya, kebenaran. belum mengenal kebenaran. Kan kita. Dan itu bukan artinya ketika kita memahami sebuah pemahaman baru tentang doktrin tentang Iya. Alkitab bukan menjadikan kita lebih baik nilainya di hadapan orang yang lain, tapi justru malah kita harus punya beban kan Iya, ya untuk karena kita harus kepada menyampaikan Injil. orang. Oke, kalau Abner ada lagi nggak yang mau disampaikan dari pelajaran kita hari Sabtu dan Minggu ini? Ya inilah, kita sama kok orang berdosa, cuman kita diberi hikmat. Istilahnya kita diberi hikmat dari Tuhan. Kita tuh tahu akan firman Tuhan. Jadi kayak misalnya kita ada di lingkungan nih, di lingkungan kita ternyata ada yang kayak kita sudah bahas tentang LGBT. Oh iya iya. Itu Kemarin di acara PA beberapa minggu lalu ya. LGBT kita nggak boleh hindari orangnya. Mm-mm. Karena seperti yang sudah diajarkan
kita tuh harus jangkau, kita harus jadi garam. Artinya kita di lingkungan itu kita harus kita harus pikirkan mereka, kita harus jangkau mereka, tarik mereka. Jadi itu sih. Lebih kepada Tuhan membenci dosanya. Iya, ya, Tuhan membenci dosanya, bukan pelakunya. Iya, betul sih. Jadi itu mindset seperti itu ya, sikap, mindset, pemikiran, prinsip seperti itu juga harus kita pahami dan kita terapkan dalam kehidupan pribadi masing-masing. Ya itulah melayani seperti Yesus ya. Iya. Jadi inilah pembuka pelajaran kita sepanjang sepekan ini di hari Sabat petang dan hari Minggu. Jadi dan kita mengajak para penonton sekalian untuk juga boleh mempelajari pelajaran sekolah sahabatnya masing-masing di rumah, sangat belajar Alkitab sehingga kita boleh memperoleh berkat dan pengalaman yang lebih dalam lagi, pengenalan akan Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus melalui pelajaran Alkitab melalui sekolah sahabat. Inilah yang bisa kami bagikan untuk penonton sekalian. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Tuhan memberkati.